Buat teman-teman anak rantau dimanapun kalian berada ya, hindari yang namanya itu kaburan atau dari Indonesia itu ilegal, mau keluar negeri itu ilegal, nggak resmi. Jangan tertarik dengan misalnya dijanjikan nanti kerja ini nggak lama kok, prosesnya cepet, terus dapat pesangon sekian, entah itu dimanapun kalian tujuannya, mau di Singapura, Malaysia, Arab Saudi. Jangan ilegal ya guys. Ini ada cerita Mbak TKW Arab Saudi yang ilegal. Ceritanya mbaknya ini malah sponsornya itu saudaranya sendiri guys. Saudara sendiri nggak nyangka dong kalau saudara sendiri itu bakalan menipu. Kita itu nggak boleh, apa namanya, kita boleh curiga walaupun itu saudara kita sendiri, harus jelas. Kadang saudara kita itu niatnya nggak nipu kita, cuma saudara kita ini nggak paham. Terus saudara ini kan kayak kayak kita ini maklar lah, kita cari orang kayak gitu ya guys, otomatis nanti dari sananya kita dapat imbalan seperti itu. Kadang ya kita nggak bisa nyalahin sih ya sama orang tersebut yang misalnya aku punya adikku tak suruh kerja di Arab Saudi misalnya, terus adiknya ini tak janjiin nanti dapat pesangon di sana nggak lama, di PT nggak lama langsung terbang kayak gitu. Nah ini Mbak TKW yang kerja di Arab Saudi guys, ceritanya dia itu ilegal, nggak resmi. Nah dia kerja selama 5 bulan itu nggak digaji, terus akhirnya mbaknya ini kabur di kantor polisi. Dia lapor itu nggak diterima. Terus polisi Arab Saudi ini menyarankan mbaknya ini untuk pergi ke KJRI yang ada di Arab Saudi. Di KJRI ini juga nggak diterima guys, soalnya mbaknya ini ilegal. Nah di Arab Saudi ini disarankan biaya mandiri ini itu, biaya mandiri itu ya ongkos sendiri untuk pulang ke Indonesia seperti itu guys. Terus mbaknya ini keluar dari KJRI itu ketemu sesama orang Indonesia guys, terus dicarikan kerjaan. Ternyata mbaknya ini dijual menjadikan lonte. Dijual, kalau di sana itu bukan kerja di tempat apa cuci apa enggak, kebanyakan di sana itu kerjanya kalau ilegal, terus walaupun itu sesama orang Indonesia dijadikan ya kayak gitu, dijual, dijadikan lonte lah kasarnya kayak gitu. Nah mbaknya ini kabur lagi dari temennya itu, kabur lagi, terus dapat majikan baru, terus dia itu kerja jaga nenek seperti itu guys, jaga nenek. Nah di situ itu dianya malah kerja itu, setiap kerja gajian itu dapat potongan, alasannya pokoknya gajiannya itu nggak utuh guys, dipotong dan dipotong gitu. Yang kerja pertama 5 bulan itu nggak dapat gaji, dia nggak dibayar. Nah terus yang ini dipotong terus. Kemarin itu dia minta tolong itu ya nggak bisa guys, nggak ada yang bisa nolong. Kalau kita itu ilegal itu nggak ada yang bisa menolong kita guys. Makanya buat kita semua, hati-hati kalau mau kerja ya, jangan ilegal. Dan mbaknya ini biaya mandiri itu kalau di Arab Saudi sekitaran 7.000 real. 7.000 real itu kurang lebihnya 30 juta lebih guys. Dan sekarang itu masih terkumpul 1.000 real kurang lebihnya ya. Ya kayak gitulah. Intinya seperti itu ya guys. Kalau 1.000 kurang lebihnya 5 jutaan lah. Nggak, kalau nggak salah sih begitu guys. Satu realnya itu dikalikan 5 kalau nggak salah. Ya intinya seperti itu guys. Dan nggak ada yang bisa membantu. TKW Singapura pun sama. Memang kalau kaburan itu menjanjikan gaji itu lebih gede dari majikan, itu emang iya dimanapun, tapi resikonya itu besar guys. Misalnya kita sakit, ini kita berobat, nggak, kita ilegal itu susah, takutnya kita ini malah ditangkap polisi karena ilegal. Setiap negara itu punya tata cara ya tersendiri yang harus dipatuhi gitu loh guys. Intinya kita kemarin kan ada yang TKW Singapura kaburan, dia sakit mau pulang itu susah, nggak ada yang mau bisa membantu karena ilegal gitu loh guys. Makanya kita usahakan jangan ilegal, jangan termakan bujuk rayu teman kita.
Ya intinya kalau ilegal itu susah guys, kita itu apa biaya sendiri, walaupun kita meninggal di negara orang itu biaya sendiri guys kalau ilegal itu. Makanya jangan sampai kita kepincut dengan hal yang gaji besar, kaburan, ilegal itu jangan kepincut ya guys.